Karena Dia Allah yang berkuasa. Glory bagi Tuhan. Yesus, Engkaulah dasar kami yang teguh. Kami aman bersama dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini kami umat-Mu memuji Engkau. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Serukan namanya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Oh, Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya. Shalom GPI, apa kabarnya? Semoga semua tetap ada dalam keadaan sehat dan dalam pimpinan Tuhan ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan kalian. Kita masih tetap ada ibadah online di YouTube channel GPI Paulus ini. Semoga kita bisa beribadah sama-sama walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Siapkan hatimu untuk belajar sesuatu hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sediakan hingga hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, Engkau masih membimbing kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih setia Bapa. Tuhan, kami berdoa biarkan ibadah hari ini boleh memberkati orang-orang. Biarkan Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau mulai ibadah kami Bapa. Kami mau katakan dengan apa akan kami balas setiap kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang setia,
Tuhan, Kau pulihkan hidupku, sebab Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku denganmu,
Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dimanapun seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, GPI Sindang Paulus, kembali kita bertemu kembali di acara kita, acara kebaktian yang kita langsungkan dari jarak jauh, yang biasa disebut dari online streaming. Di siang hari yang indah ini kembali kita bersyukur dan berterima kasih, hampir 8 pertemuan kebaktian Sidang Paulus GPI yang ada di Kota Bandung telah kita laksanakan dengan online streaming. Semuanya itu dapat kita lakukan adalah karena kasih anugerah Tuhan yang selalu menyertai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat. Kita ada dan sehat walafiat sampai di hari yang indah ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita terutama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kudus, Allah yang kami sembah, di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada juga Tuhan dalam keadaan jarak jauh. Semuanya ini Tuhan dapat kami lakukan karena kasih dan anugerah-Mu, dan bertahtalah Tuhan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami Tuhan dapat belajar sebagian daripada sabda-Mu. Kami puji, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita kembali belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, dan saya akan bacakan dengan judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadanya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah salah satu kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirangsangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Yusuf untuk yang kedua kalinya. Firman Tuhan yang pertama
Yunus berpaling sehingga disuruh dia ke Niniwe sehingga dia pergi ke Tarsis. Tapi saudara-saudara yang kasihi dalam nama Tuhan, Yunus diselamatkan setelah dia hidup kembali. Dia berbalik dan mau menituri dan taat kepada aturan Tuhan. Dia mau pergi ke Niniwe untuk memperingatkan bahwa kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai ke hadirat Tuhan. Maka Nabi Yunus pergi ke sana. Dia berjalan hampir 1 hari perjalanan lamanya untuk mengelilingi kota itu. Hampir setiap hari, dan mengatakan 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggang balikan. Saudara-saudara yang kasihi dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yunus berjalan dari hari ke hari, dari hari ke-40 sampai ke hari yang terakhir, yaitu hari pertama, mengatakan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan atas segala kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan itu bergema di seluruh tanah Niniwe, sehingga sampailah berita itu kepada raja. Maka raja pun menanggalkan jubahnya. Dia duduk di abu dan memerintahkan seluruh pembesar-pembesarnya dan seluruh masyarakatnya untuk berpuasa atau tidak makan atau tidak minum, serta memakai baju untuk menghormati perintah yang diberikan daripada Tuhan kepada Yunus, dengan satu harapan, mana tahu dengan berbaliknya, dengan kita datang kepada Tuhan berseru-berseru, dengan kita mau meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kita, dengan kita mau berubah meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana tahu hati Tuhan dapat berbalik dengan atas segala kemarahannya kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah Yunus berjalan mengelilingi kota Niniwe itu dari hari yang ke-40, hari yang ke-39 dia berkata, sebentar lagi kota ini akan ditunggang balikan. Kemudian besoknya lagi hari yang 38 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Sampai dengan hari-hari terus dia berkata seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mau datang ke hadapan Tuhan. Mereka berseru dengan keras datang ke hadapan Tuhan. Sehingga muncullah belas kasihan Tuhan. Dengan adanya belas kasihan Tuhan, akibat perilaku yang dibuat mereka, dengan maunya mereka kembali ke jalan yang benar, belas kasihan Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga berlaku kepada setiap pribadi kita pada saat hari yang indah ini. Dimanapun kita berada, situasi dengan berhadapan dengan situasi apapun kita pada hari ini, kita juga tidak terlepas dari segala perbuatan-perbuatan kita yang salah di mata Tuhan. Baik itu perilaku kita sekarang, baik itu perilaku kita yang dahulu atau kemarin atau yang lalu, bahkan sampai sekarang ini. Satu harapan bagi kita, agar kita terlepas dari situasi-situasi yang menghimpit kita di saat hari ini. Jika kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita berharap belas kasihan Tuhan pasti datang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dalam situasi sekarang ini diperhadapkan dengan situasi COVID-19.
Terkadang kita lari kemana tidak bisa. Kita sendiri tidak dapat untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sendiri tidak dapat untuk bertahan apakah besok kita masih selamat. Tapi kita percaya. Mari kita belajar dari bangsa Niniwe. Ketika Yunus memberitakan firman Tuhan kepada mereka spontanitas langsung mau berubah. Kita juga Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita mari mau mendekat kepada Tuhan. Mari kita berseru dengan sekeras-kerasnya kepada Tuhan. Serta mari kita mengubah sekarang perilaku kita. Mana perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan satu pengharapan, dengan harapan agar belas kasihan Tuhan nyata ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita percaya semua, jika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Situasi apapun yang kita hadapi sekarang ini, persoalan apapun yang kita hadapi sekarang ini, terlebih-lebih di COVID-19 ini yang telah merebak hampir di seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, hampir merontakkan, melelehkan atau sendi-sendi daripada perekonomian kita. Mari kita semua dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berseru ke hadapan Tuhan. Mari kita ubah perilaku kita seperti bangsa Niniwe yang telah mau merubah perilaku mereka, sehingga muka Tuhan tidak jadi kepada bangsa Niniwe. Apapun yang kita hadapi dalam situasi sekarang ini, mari kita undang Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Bagaimana bangsa Niniwe butuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka, kita juga butuh Tuhan untuk melindungi kita siang dan malam. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sedikit ini untuk mengingatkan kita kembali, agar kita tetap setia bergandengan dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan Yesuslah kita mendapatkan sukacita dan keselamatan. Terpujilah Tuhan di siang hari yang indah ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Meteraikan Tuhan sabda-Mu itu di dalam setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah pelita di dalam segenap kehidupan kami. Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu. Engkau juga melihat setiap hati hamba-Mu di mana jua kami berada. Ulurkanlah Tuhan tangan-Mu yang begitu kudus, yang penuh kasih sayang dan penuh berkat itu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pagari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lindungi kami Bapa, apapun permasalahan kami, problem kami, hingga situasi kami sampai sekarang ini, kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa kepada bangsa dan negara kami. Engkau melihat Tuhan situasi yang terjadi di negara kami ini. Ulurkan tangan-Mu yang kudus dan panjang itu Bapa, kepada pimpinan bangsa dan negara kami ini Tuhan, kepada Bapak Presiden hingga pimpinan yang terendah, kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Gubernur Tuhan, secara khusus kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu. Demikian Tuhan kepada seluruh tim dokter, seluruh tim perawat dan tim medis yang senantiasa berjuang untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang telah mengalami sakit penyakit yang ada di rumah sakit. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami semua. Sembuhkan mereka Bapa, pulihkan mereka dari segala apa yang mereka alami. Dan kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagi-Mu. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami ini di bawah naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Bapa seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, berkati seluruh pekerjaan kami, berkati seluruh anak-anak hingga sampai orang yang tertua Bapa. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Kami puji Engkau Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Nah, gimana nih ibadah online-nya? Semoga semuanya terberkati ya. Kita ada informasi yang pertama, bagi yang mau ditopang dalam doa bisa menghubungi nomor berikut ini. 2. Bagi yang mau mengirim korban persembahan, ucapan syukur dan perpuluhannya bisa mengirim nomor rekening berikut ini. Sekian dulu ibadah online streaming kita kali ini. Semoga semuanya bisa diberkati. Tuhan Yesus memberkati.